Presiden Soekarno pada dekade 1950-an, 1960-an pernah mengeluarkan jargon yang sangat dikenal di seluruh Indonesia. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ada kalimat yang bijak. Apabila kita melupakan sejarah, bukan tidak mustahil kita akan mengulangi periodisasi dalam sejarah yang kelam. Karena itu, jangan sekali-sekali melupakan sejarah agar kita tidak melupakan sejarah hitam yang ada dalam lembaran kehidupan kita. Sebagai akademisi, saya harus bersifat objektif. Saya harus bicara jujur berdasarkan data dan fakta. Saat ini kita menjelang pilkada serempak, termasuk DKI Jakarta. Pikiran, ingatan kita, khususnya saya, kembali kepada 2016. Di mana saat itu saya pun terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kita bermula dari 2016. 2016 itu Jakarta dipimpin oleh gubernur yang bernama Basuki Cahayapurnama atau BTP. Pakai ejaan lama ya. Cahayanya TJ. Alias Ahok. Saat itu popularitas dan elektabilitas Ahok sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena kinerja yang diperlihatkan oleh Ahok sangat bagus. Pelayanan publik sangat bagus. Perizinan, jika ada masyarakat, korporasi dan sebagainya membutuhkan perizinan, itu dilayani dengan baik. Tidak ada pungli, tidak ada pingpong, tidak. Namun Ahok juga menaikkan gaji aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sangat tinggi. Jadi Ahok memberikan sistem punishment and reward atau reward and punishment. Jadi gajinya dinaikkan dulu nih. Gaji aparat pemerintah DKI Jakarta yang sudah sangat tinggi dinaikkan menjadi lebih tinggi lagi. Sehingga Menteri Dalam Negeri saat itu, saya lupa ya Menteri Dalam Negerinya, apakah Pak Cahyokumolo, meminta supaya gaji PNS di Pemprov DKI Jakarta diturunkan karena menimbulkan kecemburuan di daerah-daerah lain. Namun tidak digubris. Tidak ada penurunan gaji dan tunjangan aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebaliknya, karena gajinya sudah ditinggikan, maka kinerja aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari kelurahan, camat, kemudian juga kota administrasi hingga provinsi, gubernur itu ditingkatkan. Tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran, tidak boleh ada pungli-pungli dan lain sebagainya. Kemudian zaman Ahok, drainase di wilayah DKI Jakarta dikuras sehingga tidak penuh sampah dan tidak bau. Pada saat hujan air lancar mengalir. Zaman Ahok pula sungai yang dipenuhi sampah, demikian juga danau. Tidak sedikit sungai dan danau selain dipenuhi sampah juga dikooptasi menjadi daerah pemukiman liar, sama Ahok dibersihkan. Sampahnya diangkut, pemukiman liarnya digusur. Sehingga danau benar-benar kembali menjalankan fungsinya sebagai daerah penampung air, sungai daerah yang mengalirkan air dari darat terus ke laut. Seperti itu. Trotoar juga dikembalikan fungsinya untuk pejalan kaki. Kemudian juga dipasang balok-balok sehingga sepeda motor tidak mengambil hak pejalan kaki. Perempatan, pertigaan, termasuk trotoar, tidak ada lagi pedagang kaki lima yang merusak pemandangan sekaligus juga mengkooptasi
daerah publik sehingga mengganggu pejalan kaki dan juga mengganggu lalu lintas. Kalau ada keluhan dari masyarakat, bisa langsung menggunakan aplikasi Jakinfo, ya, Jaki, cepat, sehingga tidak ada lagi urusan warga yang tertunda karena aparat pemerintah di DKI Jakarta malas dan lain sebagainya. Tidak ada. Zaman Ahok semua berfungsi dengan baik. Ya. Pengawasan juga ketat. Nah, itu. Itulah yang membuat warga DKI Jakarta sangat puas terhadap pelayanan Ahok. Ya, terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Basuki Cahayapurnama. Namun sayang, memang tidak ada manusia yang sempurna. Manusia selalu punya kelemahan. Dari etos kerja, kinerja kerja, disiplin kerja, Ahok bagus. Tapi kekurangan Ahok adalah menjaga emosi. Kekurangan Ahok tidak bisa memilah kalimat-kalimat kasar. Di mana saja kalau dia sudah marah, terpancing emosinya, bisa kalimat-kalimat kasar dia keluarkan. Sedikit banyak menyakiti hati orang. Saya ingat sekali ada warga DKI Jakarta yang kurang mampu. Dia menerima kartu Jakarta Pintar untuk anaknya lalu tidak berfungsi. Dia datang ke wali kota untuk menemui gubernur. Memang sejak zaman Jokowi hingga Ahok, warga boleh datang ke balai kota untuk berdialog, menyampaikan berbagai macam persoalannya. Tapi zaman Mas Anies ditutup lagi. Warga tidak lagi bisa berdialog. Seperti itu. Nah, kembali. Jadi ada warga yang datang berdialog, menyampaikan keluh kesahnya soal KJP yang tidak berfungsi. Ahok bukannya menanggapi dengan santun, bukan mendengarkan, tapi langsung memaki-maki. Ini membuat saya jujur aja mengelus dada. Harusnya Ahok sebagai gubernur, dia dapat berperan sebagai ayah kepada warga. Warga itu anggap sebagai anak-anak dari Pak Gubernur. Bayangkan warga dari golongan masyarakat kurang mampu, ya, datang ke gubernur untuk minta bantuan, malah dimaki-maki. Nah, itu salah satu kekurangan Ahok. Yang lainnya ada warga, kalau tidak salah dari kota Jakarta Barat, datang mempertanyakan masalah tanahnya, sertifikatnya. Datang ke balai kota sama, bukan didengarkan, diinventarisasi masalahnya, diinvestigasi dan diberikan solusi, malah dimaki-maki. Yang lainnya saat Ahok sebagai kepala daerah Jakarta, rapat dengar pendapat dengan DPRD, langsung marah-marah. Kemudian juga saat mendapatkan surat hasil audit BPK, Ahok marah-marah. Padahal BPK adalah lembaga tinggi negara, setingkat dengan DPR, sama-sama lembaga tinggi negara. Bahkan saat talk show di televisi, Ahok dengan mudah terpancing mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang sangat tidak pantas diucapkan oleh public figure, oleh tokoh publik, oleh pemimpin kepala daerah di hadapan jutaan pemirsa yang tidak sedikit. Dari jutaan pemirsa tersebut adalah warga DKI Jakarta. Membawa acara sudah mengingatkan. Itulah kelemahan Ahok. Di satu sisi prestasi kerjanya bagus, tapi di sisi lain tidak mampu mengendalikan emosi. Karena kelemahan itulah banyak warga DKI, banyak tokoh masyarakat, alim ulama di wilayah DKI Jakarta berkumpul. Kira-kira nanti dalam Pilkada 2017, siapakah tokoh yang bisa mengalahkan Ahok? Siapakah tokoh yang bisa mengalahkan elektabilitas Ahok sebagai gubernur?
Beberapa tokoh yang disebut antara lain Yusril Iza Mahendra, Khairul Tanjung, selain Sandiaga Salahuddin Uno. Saat itu belum disebut Anies Rashid Baswedan. Belum muncul nama Anies Rashid Baswedan. Anies saat itu sudah tidak lagi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena sudah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau tidak salah Anies jadi menteri sekitar 3 tahun. Seperti itu. Nah, qadarullah, Ahok dalam salah satu kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu, beliau mengeluarkan kalimat yang cukup menyakiti hati umat Islam, yang kemudian gempar menjadi peristiwa Kepulauan Seribu atau kasus Al-Maidah, yang dianggap sebagai bagian dari penistaan agama. Atas kasus tersebut, ada yang menyiarkan, umat Islam menjadi semakin tahu, semakin tidak suka, akhirnya melaporkan kepada aparat penegak hukum di wilayah DKI Jakarta. Sayang sekali, laporan pertama, laporan kedua tidak digubris. Akibatnya muncul kesan hukum di DKI Jakarta tebang pilih. Hukum di negara kita pilih kasih. Kalau yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pejabat tinggi negara, itu dicuekin. Tapi kalau yang melanggar hukum atau dituduh melanggar hukum adalah rakyat biasa, itu langsung diproses. Akhirnya muncullah berbagai macam gelombang aksi masyarakat menuntut supaya kasus penistaan atau penodaan agama diproses. Di bawah pimpinan Imam Besar Habib Rizik Syihab muncul protes dalam skala besar. Ada gerakan 411, 4 Oktober, 4 November tahun 2016. Enggak digubris juga. Ahok enggak dipanggil dan tidak diperiksa. Sampai akhirnya kemudian muncul gerakan 212. Artinya aksi itu akan diadakan pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2016. Bertepatan dengan hari Jumat itu. Sebelum aksi 212 digelar, saya berkesempatan ikut pertemuan dengan Watimpres. Hadir saat itu Kepala Sekretariat Presiden. Dalam kesempatan tersebut saya sampaikan, masyarakat menuntut adanya penegakan hukum yang adil. Masyarakat menuntut supaya Ahok diproses secara hukum. Soal salah atau tidak, biar nanti pengadilan yang memutuskan. Jadi ada perlakuan hukum yang sama dengan orang lain. Jangan muncul kesan hukum itu hanya untuk rakyat kecil. Kalau pejabat tinggi negara, pengusaha besar, hukum tidak berlaku. Jangan muncul kesan seperti itu. Saya sudah sampaikan dalam salah satu rapat di salah satu hotel di kawasan Tamrin. Ya, saya bersyukur saja saya sempat hadir di situ sebagai salah satu ketua umum, bukan ketua umum, sebagai salah satu ketua organisasi. Jadi saya sampaikan, aksi-aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat bukan menuntut Jokowi mundur, tapi menuntut proses penegakan hukum terhadap Ahok
supaya Ahok diproses secara hukum. Diproses saja. Benar atau tidak benarnya, bersalah atau tidak bersalahnya, biar nanti pengadilan. Hakim yang memutuskan di pengadilan. Seperti itu. Saat itu Ahok masih belum juga diproses. Akhirnya muncullah gerakan 212. Saya juga ikut hadir dalam gerakan aksi 212. 2 Desember tahun 2016. Hari Jumat. Saya menyaksikan sendiri saat itu aksi yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab benar-benar dihadiri, dipadati jutaan, bisa saya katakan mungkin 10 juta umat Islam. Bukan hanya umat Islam, tidak sedikit umat non-muslim yang juga menginginkan adanya penegakan hukum yang adil di Indonesia, bukan pilih kasih. Apa indikasi bahwa yang hadir itu jutaan? Karena bukan hanya lapangan Monas yang penuh, tapi Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, kemudian Jalan Kebon Sirih, Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jalan Senen, Kuningan, penuh. Tidak bisa jalan. Penuh. Ya, meskipun saat itu hujan. Saya dan istri hadir, alhamdulillah dapat tempat di depan Mako Kostrad. Markas Komando Kostrad. Dengan lapangan Monas itu saya hanya dibatasi oleh pagar stasiun kereta. Saya ikut sholat Jumat, imamnya adalah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kunut, bacakan kunutnya di tengah hujan yang deras. Tak ada masa yang meninggalkan tempat. Penuh, busuk. Dan saat itu nama Anies belum disebut. Nama Anies Rashid Baswedan belum dilirik untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Oke, lanjut. Proses pilkada terus berlanjut. Masyarakat dan tokoh masyarakat masih bingung. Siapa yang bisa mengalahkan Ahok? Nama-nama yang muncul adalah Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Khairul Tanjung, pengusaha nasional, alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, mantan Menteri Koordinator Perekonomian di zaman SBY yang dianggap sukses. Tapi yang saya tahu, Pak Khairul Tanjung tidak bersedia dicalonkan jadi gubernur DKI Jakarta. Itu. Pak Prabowo mengeluarkan amanah kepada dua putra terbaik Gerindra, Bang Sandiaga Salahuddin Uno dan Sapri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Sapri Samsudin. Mendapatkan amanah tersebut, sejak 2016 Bang Sandi sudah berjuang. Bang Sandi itu pengusaha yang sukses, pengusaha muda yang sukses. Asetnya triliunan rupiah. Bukan warisan orang tua, tapi hasil kerja beliau sendiri. Masih muda, hampir seusia dengan saya. Mendapatkan mandat tersebut, Bang Sandi bekerja keras. Dia sadar popularitas dia, elektabilitas dia dibanding Ahok belum ada apa-apanya. Beliau juga ditemani oleh konsultan politik Kang E.F. Sepuluh Patah, Polmak, membuat program, menyusun strategi, membuat survei. Hasil survei dari Bang Sandi 3% terus sampai naik. Ya, sampai naik. Saya juga mendapatkan kesempatan menjadi anggota tim suksesnya Bang Sandi. Lalu dalam suatu pertemuan di Hotel Shangri-La, saya menyampaikan, Bang Sandi menyampaikan saran, sebaiknya tidak angkat atau tidak berpasangan dengan pejabat-pejabat di Pemprov DKI.
yang selama ini mohon maaf kesannya kurang baik. Gitu kan. Lalu saya mengusulkan nama kawan saya, orang muda juga, cerdas, punya integritas yang luar biasa, pakar ilmu administrasi publik, dan juga mantan wakil menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi, Profesor Dr. Eko Prasojo. Saran saya sampaikan kembali ketika kami sama-sama menunaikan sholat maghrib berjamaah di musola Hotel Shangri-La. Lalu respon dari Bang Sandi luar biasa. Kalau dengan Profesor Eko saya sangat setuju. Tapi apakah Profesor Eko-nya mau? Begitu pesan Bang Sandi. Oke, kita lanjut kepada jalannya proses perjuangan menuju Pilkada DKI Jakarta. Dalam perjalanan waktunya, atas kegigihan Bang Sandi dan elektabilitasnya terus naik, mandat dari Pak Prabowo dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra mengerucut dari 2 kepada 1, yaitu Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, setelah mengerucut hanya jadi 1 nama, kemudian dibentuk tim koalisi Partai Keadilan Sejahtera mendukung Bang Sandiaga Salahuddin Uno menjadi calon gubernur. Waktu itu PKS dipimpin oleh Dr. Insinyur Muhammad Sohibul Iman, mantan rektor Universitas Paramadina dan juga mantan saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Kemudian Bang Sandi tentu saja mencari-cari kira-kira siapa calon pendampingnya, calon wakil gubernurnya. Ada Tri Risma Maharini, wali kota Surabaya, tapi tentu saja Ibu Tri terhalang oleh partainya. Belum tentu partainya menyetujui bergabung dengan Bang Sandi. Ridwan Kamil waktu itu wali kota Bandung. Bang Sandi pun bersedia untuk berdampingan dengan Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil tentu berdiskusi dengan Pak Jokowi. Beliau belum 1 periode memimpin kota Bandung. Jadi beliau tidak bersedia dan lebih dijanjikan kalau selesai jadi wali kota Bandung, beliau akan menjadi calon gubernur Jawa Barat, dan akhirnya itu terrealisasi. Bang Sandi juga akhirnya mencoba berpasangan dengan Bupati Batang, Bupati ada yang di daerah Jawa Timur dan semuanya. Tidak ada yang cocok. Lalu menjelang detik-detik pendaftaran, ada salah seorang ketua partai politik yang juga mantan menteri 3 periode mendatangi Pak Prabowo untuk bisa diusung jadi calon gubernur berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Bang Sandi tentu keberatan karena chemistry-nya tidak cocok. Nah, pada saat yang sama ada pejabat tinggi negara di era pemerintahan Jokowi yang juga mantan ketua umum partai politik, pengusaha nasional, datang menemui Bang Sandi mengusung Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Mas Anies tentu tidak bersedia menjadi calon wakil gubernur. Beliau maunya jadi calon gubernur. Nama itu disodorkan oleh Bang Sandi kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo setahu saya agak keberatan karena Mas Anies itu mantan juru bicaranya Jokowi pada Pilpres 2014. Ada kalimat yang kurang berkenan di hatinya Pak Prabowo. Seperti itu. Jadi untuk sementara nama itu dipending dahulu. Lalu Bang Sandi teringat
dengan saran dan nama yang disodorkan oleh Eman Sulaiman Nasim, yaitu Profesor Dr. Eko Prasojo. Lalu nama itu disampaikanlah kepada Pak Prabowo dan para pimpinan partainya. Setelah dikaji, disetujui. Profesor Dr. Eko Prasojo, guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, untuk menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Prof. Eko rupanya dihubungi oleh Bang Sandi dan tim, tapi tidak nyambung-nyambung. Lalu timnya Bang Sandi menghubungi saya. Saat itu saya sedang ada di Institut Ilmu Sosial dan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Sedang ada rekaman talk show tentang pembangunan pedesaan. Saya ditelepon, saya diminta segera menghubungi Eko Prasojo. Saran saya dan nama tersebut disetujui untuk berpasangan menjadi calon wakil gubernur bersama Bang Sandi. Kalau Eko Prasojo setuju, maka nama Sandiaga Salahuddin Uno dan Eko Prasojo segera didaftarkan menjadi salah satu calon kepala daerah DKI Jakarta. Saat itu saya telepon Eko Prasojo. Mati, gak nyambung-nyambung. Ya kan? Saya WA, gak dijawab-jawab. Akhirnya dijawab WA saya dan ditelepon. Rupanya Prof. Eko saat itu dalam perjalanan dari Inggris, usai acara postdoktoral, usai acara akademis di Inggris, karena beliau itu kepakarannya bukan hanya diakui di tingkat nasional tapi internasional. Ya. Nah, rupanya dia perjalanan dari Inggris menuju Indonesia, transit di Singapura. Begitu sampai di Singapura, WA saya dijawab, saya pun ditelepon. Ada apa, Kang? Mohon maaf, tadi saya dalam perjalanan dari London ke Singapura. Sekarang saya sedang transit di Singapura. Begitu. Saya bilang, Prof, alhamdulillah usulan saya diterima oleh Bang Sandi. Prof. Eko diusulkan menjadi calon wakil gubernurnya Bang Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju dalam pilkada periode 2017-2022. Tolong diangkat teleponnya Bang Sandi atau tolong telepon Bang Sandi. Baik, Kang, gitu jawaban Prof. Eko. Saya kembali melanjutkan acara talk show saya. Nah, beberapa puluh menit kemudian atau 1 jam, 2 jam kemudian saya telepon Prof. Eko. Prof, gimana hasilnya? Kang, saya tidak bersedia menjadi calon wakil gubernur. Aduh, saya jatuh duduk. Saya pikir saya mencalonkan Eko Prasojo, dia orang baik, orang jujur, orang cerdas. Inilah saatnya orang cerdas, orang baik, orang pinter itu memimpin pemerintahan supaya program-programnya bagus, pelayanan publik kepada rakyat, khususnya rakyat kecil juga jauh lebih baik lagi, dan jauh dari berbagai macam tindakan korupsi. Itu. Selain itu juga saya yakin kalau Profesor Eko Prasojo bersedia, tidak ada biaya. Bayangkan, biasanya orang mau maju jadi calon kepala daerah itu harus menyiapkan dana puluhan, ratusan miliar. Ini enggak. Karena tentu Bang Sandi juga tahu sebagai akademisi, Mas Eko tidak akan punya dana untuk biaya kampanye. Itu. Tapi sayang Mas Eko-nya tidak bersedia. Saya tanya kenapa tidak bersedia? Beliau jawab, Kang, yang menyusun undang-undang bahwa aparat pemerintah, pegawai negeri sipil yang maju jadi calon kepala daerah itu harus mengundurkan diri. Maka saya pun sebagai PNS harus mengundurkan diri. Saya tidak bisa, Kang, dadakan begini. Saya harus musyawarah dengan keluarga. Itu saya pikir Prof. Eko pada saat saya menyampaikan usulan nama Prof. Eko depan Bang Sandi,
Itu udah serius. Saya nggak main-main. Rupanya sama Prof. Eko dianggap main-main. Ya sudah, saya menghargai pilihan Prof. Eko Prasojo. Akhirnya Bang Sandi kembali mengusulkan Mas Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur berpasangan dengan dia. Dan akhirnya dengan logowo, dengan kebesaran hati, kerendahan hati, dan sikap wisdomnya Pak Prabowo, meskipun Anies pernah menjadi juru bicara lawan politiknya dalam Pilpres 2014, Pak Prabowo menerima dan tetap mendukung Anies menjadi calon gubernur bersama Sandiaga Salahuddin Uno. Demikian juga PKS. PKS saat itu dan saat ini tidak kekurangan stok orang-orang hebat. Tidak kekurangan stok calon-calon pemimpin hebat. Termasuk presidennya, Dr. Insinyur Muhammad Sohibul Iman, dia orang hebat. Orang muda yang hebat. Bayangkan di bawah kepemimpinan beliau, PKS itu mendapatkan penambahan suara dan penambahan kursi. Itu. Dan Sohibul Iman, mantan rektor Universitas Paramadina, mantan ketua DPR, mantan wakil ketua DPR RI. Dia mengusung Mas Anies dan Bang Sandiaga Salahuddin. Yang tidak kalah pentingnya adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Dia yang menerima mandat calon gubernur, dia yang berjuang dari bawah, dari tahun 2016, dari awal 2016, dari elektabilitasnya 3% sampai terus 2 digit tinggi. Begitu menjelang pendaftaran, beliau ikhlas. Kursi wakil gubernurnya diserahkan kepada Mas Anies yang tahun 2016 itu, bahkan pada saat aksi 212 itu belum disebut, belum dilirik nama dan orangnya. Seperti itu. Hebat kan Bang Sandi? Kurang bijaksana bagaimana Bang Sandi? Bang Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Partai Gerindra, Muhammad Sohibul Iman, PKS, kurang bagaimana? Mereka berjuang mengusung Mas Anies menjadi calon gubernurnya. Ujuk-ujuk, istilahnya ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu. Tidak mulai perjuangan dari bawah. Sehingga akhirnya nama Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno diusung, dicalonkan, didaftarkan oleh Partai Gerindra, oleh PKS, oleh PAN, itu antara lain. Ya. Siapa lawan lainnya? Basuki Cahayapurnama yang saat itu elektabilitasnya tinggi, berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Kemudian satu lagi Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan mantan Deputi 4 Gubernur DKI Jakarta, Profesor Dr. Silviana Murni. Nah, sekali lagi, saat itu elektabilitas Anies tidak sehebat sekarang. Saat itu popularitas Anies tidak setinggi sekarang. Saat itu Anies belum dilirik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi didaftarkan, diusung oleh Partai Gerindra, oleh PKS, oleh PAN antara lain. Ya. Dan tentu saja orang yang berjasanya adalah Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Itu. Sudah didaftarkan, masuk masa kampanye, masuk masa pemilihan, tidak satu putaran. Tetap yang memperoleh suara tertinggi saat itu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hadi. Pasangan Anies nomor urut 2, Anies Rashid Baswedan, nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh peringkat 2. Dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Profesor Silviana Murni itu urutan ketiga. Karena tidak ada paslon yang mencapai 50% plus 1, akhirnya pemungutan suara dilanjutkan kepada putaran kedua. Baru disitulah
Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno itu memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian mengalahkan Basuki Cahayapurnama. Jadi saudara-saudara, saat itu tidak sedikit suara dari peserta aksi 212 itu ikut memilih pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tidak sedikit pula pemilih suara Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di putaran kedua ikut memilih Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, yang akhirnya Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno ditetapkan sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dan Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno dilantik menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta periode 2017-2022. Jadi yang berjasa mengantarkan Anies menjadi gubernur, yang tadinya suaranya, popularitasnya rendah, elektabilitasnya rendah, itu satu Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Bayangkan, Bang Sandi sudah berjuang dari bawah. Biaya juga jauh lebih banyak dari Bang Sandi. Bang Sandi rela memberikan kursi gubernurnya kepada Mas Anies. Ya. Yang berikutnya adalah Prabowo Subianto, sekarang presiden terpilih. Beliau legowo, bijaksana, berbesar hati, menerima, mengusung mantan juru bicara lawan politiknya yang pernah mengeluarkan kata-kata yang kurang enak di hatinya Pak Prabowo, mengusung menjadi calon gubernur. Demikian juga PKS. PKS Sohibul Iman berjuang dari awal mengusul Bang Sandi, kemudian mengusung Mas Anies, sehingga tercipta pasangan calon gubernur Anies Sandi, hingga terpilih dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Tidak sedikit waktu, tenaga, pikiran, biaya yang dikeluarkan oleh PKS untuk menggolkan, mengusung, berjuang, berdoa, memperjuangkan, mengawal hingga Mas Anies dan Bang Sandi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian 2019 Bang Sandi mundur karena dipercaya menjadi calon wakil presiden yang menikmati fasilitas-fasilitas, popularitas Mas Anies sebagai gubernur. Ya, tunggal. Karena lama juga, hampir 2 tahun Mas Anies tidak ada wakilnya. Dengan segala macam fasilitas dinikmati oleh gubernur. Nah, jadi yang mengantarkan, yang berjasa mengantarkan Mas Anies menjadi gubernur, satu Bang Sandiaga Salahuddin Uno, yang kedua Pak Prabowo dan Partai Gerindanya, yang ketiga PKS yang sudah berjuang banyak. Mas Anies yang tadinya elektabilitas dan popularitasnya rendah sampai tinggi. Beliau menjadi gubernur hingga dilirik oleh tokoh-tokoh masyarakat dari 2017 sampai 2022. Karena yang namanya gubernur DKI Jakarta disorot terus. Karena ibu kota negara saat itu yang disorot terus kamera sehingga popularitas makin tinggi. Akhirnya oleh Nasdem dipinang menjadi calon presiden. Disusul oleh PKS dan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Lagi-lagi PKS mengusung Mas Anies jadi calon presiden. Tidak meminta apa-apa. Dan bukan hanya mengusung kalau PKS, berjuang. Banyak hal yang dikorbankan. Harta, materi,
tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan, kalau sampai Mas Anies saat ini mencapai popularitas tinggi, dalam Pilpres kemarin mencapai 40 juta, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Sejarahnya Mas Anies jadi calon presiden karena jadi gubernur. Sejarahnya Mas Anies jadi gubernur karena Bang Sandi bijaksana merelakan kursi wakil gubernurnya, merelakan kursi gubernurnya diduduki oleh Mas Anies. Juga karena jasanya Pak Prabowo dengan Gerindra-nya, Muhammad Sohibul Iman, dan jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera. Jangan dibalik sejarah itu, ya. Jadi kenapa kemudian ada pendukung Anies menghujat Bang Sandi? Ya, ini saya buka sejarahnya. Ya, karena saya terlibat di dalamnya dari awal. Dari Bang Sandi belum dicalonkan jadi gubernur, saya sudah diminta menjadi bagian dari tim suksesnya Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Kemudian saya dilantik jadi Dewan Pakar Anies Sandi. Kemudian juga dilantik menjadi Sekretaris Komisi 1 Dewan Riset Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2022. Demikian ya. Jadi jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mas Anies bisa jadi calon presiden, menjadi gubernur DKI Jakarta selain karena kehendak Allah, ikhtiarnya karena jasa Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Karena jasanya Prabowo Subianto dan Gerindra, karena jasanya para pimpinan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, khususnya Dr. Insinyur Muhammad Sohibul Iman. Mereka semua berjuang, termasuk para tim suksesnya, Dewan Pakarnya, termasuk Kang EF Sepuluh Fatah, konsultan yang terus mendampingi tim supaya pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Seperti itu ya. Jadi jangan dibalik sejarah itu. Kita harus objektif, harus apa adanya. Jangan kemudian orang-orang yang telah berjasa mengantarkan seseorang menjadi gubernur, menjadi calon presiden, malah dihujat, malah dituduh yang tidak-tidak. Jangan, nggak boleh. Tentu Allah murka akan hal tersebut ya. Bang Sandi itu banyak jasanya mengantarkan Mas Anies menjadi gubernur dan menjadi capres ya. Pak Prabowo juga, apalagi PKS ya. Demikian.